Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sehat semua? Sehat. Siapa yang hari ini tidak hadir? Banyak yang tidak hadir ya? Kenapa ini? Kecapean habisnya mah atau gimana? Ya, supaya ibu absen aja ya. Keisha, Siva, jangan lupa berdoa dulu ya. Siapa kelas? Ya, silakan dipimpin doa dulu ya. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa kita hari ini diberikan kemudahan ya dalam memahami pelajaran. Ya, ya, kita bersemangat ya. Ikutin apa? Ikutin perintahnya, jangan ikutin gerakannya. Ya, yuk 1, 2, 3, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup sambil pegang hidung. Itu siapa? Ya, ulangi, berarti masih ada yang belum fokus. Ulangi ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil pegang telinga. Ya, udah fokus semua, udah benar semua ya. Ya, bisa fokus belajar hari ini? Bisa. Teman yang salah nggak? Tidak ada ya? Benar ya, yang belakang ya tadi ya. Oke. Ingat pelajaran minggu kemarin? Minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, tentang organ-organ pencernaan. Ada berapa sih organ pencernaan? Ada 6. Coba yang pertama. Belum ke pelajaran. Nah, ini perhatikan ya. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Boleh? Melalui kegiatan literasi yang dipandu LKPD, peserta didik dapat membedakan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi dengan cepat. Pengamatan dan studi literasi yang dipandu LKPD, peserta didik dapat merancang alat peraga sederhana proses pencernaan makanan dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pencernaan alat peraga sederhana proses pencernaan manusia dengan Ya, terima kasih ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, apa sih manfaat dari mempelajari proses pencernaan makanan ini ya? Nah, ini manfaatnya ya. Dapat membantu peserta didik untuk mempelajari sistem pencernaan manusia, bisa mengetahui proses makanan dari mulai dicernanya makanan tersebut di dalam mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan halus. Selain itu juga kita bisa memahami dengan baik, kita bisa merawat alat pencernaan kita dengan baik supaya proses pencernaan di dalam tubuhnya lancar. Selanjutnya, ini adalah penilaian yang akan Ibu terapkan pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama ada penilaian keterampilan. Ya, tadi di tujuan sudah dijelaskan bahwa kita hari ini akan merancang alat peraga sederhana proses pencernaan makanan. Ya, penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini nanti ada pretest dan ada prosesnya ya. Nanti di akhir Ibu akan berikan istilah ya. Selanjutnya penilaian sikap, keaktifan kalian dalam berkelompok. Sebelum pelajaran Ibu ke materi ya,
kita adakan soal ya, soal pretest. Disiapkan, sudah disiapkan kertas 1 lembar. Silakan Ibu kasih waktu 3 menit. Selanjutnya, ini Ibu akan tampilkan video pembelajaran. Coba nanti dari video ini kalian amati ya. Kalian amati, nanti kalian ajukan beberapa pertanyaan berdasarkan video tersebut. Berdasarkan video tadi, ya, ajukan beberapa pertanyaan mendasar dari video yang tadi diangkat. Ya, siapa yang bisa? Apa yang terjadi pada makanan setelah makanan apa masuk ke dalam tubuh? Bagus, ya, boleh, boleh, ya. Ya kan tadi kan makanan masuk ke dalam tubuh, apa sih yang terjadi di dalam tubuhnya? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Terus ada lagi yang bisa? Boleh. Makanan yang dimakan akan diproses di mana saja? Ya, bisa, bagus, ya, betul. Makanan yang kita makan nanti akan diproses di mana saja? Ya. Ada lagi? Ya, boleh apa? Kenapa makanan waktu di lambung jadi pecah-pecah gitu tadi ya? Oke, boleh, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Tadi itu video tentang apa sih? Tentang pencernaan makanan, bagaimana makanan itu dicerna di dalam tubuh ya, dari mulai makanan itu masuk ke dalam mulut, kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar dan anus. Apa saja yang terjadi pada setiap organnya ya? Makanya ini kita akan belajar tentang proses pencernaan makanan. Agar kalian lebih memahami proses pencernaan makanan di dalam tubuh, makanya hari ini kita akan membuat suatu proyek ya, suatu alat peraga sederhana ya, mengenai alat dan bahan yang sudah kamu persiapkan. Nanti kamu rancang ya, di situ menjadi alat peraga sederhana proses pencernaan makanan. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian duduk sesuai kelompoknya dulu ya. Nah, ini sudah ya. Bisa dibuka menit untuk kalian interaksi dulu ya, membaca ya, silakan. 5 menit dari sekarang silakan dibaca bukunya. Baca ya. Ya, waktu kalian untuk membaca materinya sudah habis ya. Oke, sekarang dibuka LKPD-nya. Di situ yang pertama coba kalian tentukan dulu pertanyaan mendasar ya. Dari video yang tadi kalian sudah amati, kalian tulis pertanyaannya. Ya, apa? Silakan. Ibu beri waktu 1 menit untuk menuliskan. Kira-kira dari video yang tadi sudah diamati ya. Boleh yang tadi sudah mengajukan pertanyaan boleh ditulis ya. Tentang apa video yang tadi ya, yang ingin kalian ajukan pertanyaannya itu tata mendesain perencanaan proyek. Nah, karena hari ini kita akan membuat suatu proyek, kalian sudah bawa alat dan bahan yang diperintahkan. Sudah, boleh alat dan bahannya di atas meja kan ya. Sudah ya, disuruh bawa print apa gambar proses pencernaan yang ada prosesnya dan ada proses makannya itu ya. Sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 2, kelompok 3, 4 sudah. Oke ya, alat dan bahannya sudah disiapkan. Sekarang coba kalian butuh alat dan bahan apa saja, silakan disiapkan. Kalau memang ada yang kurang, boleh kalian keluar untuk mencari alat dan bahannya. Ibu nanti beri waktu ya, beri waktu berapa menit? 2 menit cukup. 2 menit ya. Silakan kalau misalkan ada alat atau bahan yang masih
diambil. Silakan kalau yang masih ada yang kurang alat dan bahannya, boleh kalian ambil. Ya masih ada waktu 1 menit. Sudah lengkap semua alat dan bahannya? Sudah. Oke, kalau alat dan bahannya sudah lengkap, selanjutnya kita akan mendesain perencanaan proyek. Karena alat dan bahannya sudah lengkap, silakan kalian tuliskan di situ ya. Di yang ketiga itu ya, alat dan bahannya apa saja sih? Ya, alat dan bahannya. Nah, di sini diisi, ini kan masih kosong ya. Yang bagian alat dan bahan, coba alat dan bahan yang sudah kalian kumpulkan ada apa saja, ditulis di LKPD-nya. Ya, semuanya harus tercantum di situ. Setelah itu, setelah alat dan bahannya ditulis, kalian tulis cara kerjanya, prosedurnya untuk kalian membuat alat peraga tersebut. Tulis, digambarkan boleh, desainnya digambarkan dulu, nanti mau seperti apa sambil ditulis ya, sambil digambarkan desainnya. Ya, ini ditulis di sini. Jadi sudah selesai semua tahap yang ini. Sudah benar, sudah didesain, gambarnya sudah, langkah kerjanya yang akan dilaksanakan sudah. Oke, selanjutnya ya kira-kira akan dibuat kapan proyek ini? Dibuatnya kapan? Sekarang bisa? Butuh berapa lama waktunya? Kita sepakati dulu ya. Berapa? 10 menit. Oke. Ya, Ibu sepakati waktunya untuk membuat proyeknya. Silakan kalian kerjakan ya proyeknya sesuai dengan yang sudah kalian tuliskan tadi. Ibu beri waktu 10 menit. Ya, apa ini ditempel? Ya. Sini aja biar waktu bentuk perubahan makanannya ini makan apa? Apel, berarti apa perubahannya? Dari apel. Kan di lambung apa? Nah, berarti kan dibentuk kan? Gambarkan dari bentuk apel ke dalam mulut, terus tadi kan katanya di lambung nanti terpecah-pecah. Ini berarti yang di lambung. Setelah itu apa? Yang masuk ke usus, berarti terus nanti ada yang diserap ya. Terus selanjutnya bukan jadi kotoran, berarti kamu bikin berapa? Bikin berapa bentuk? 3 bentuk. Bikin 3 bentuk. Kelompok sudah menyelesaikan proyeknya ya. Silakan untuk perwakilan kelompoknya nanti dijelaskan ya. Dijelaskan hasil proyeknya ya. Sambil dijelaskan proses pencernaannya. Siapa yang perhatikan? Waalaikumsalam. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil ini. Ya, ini hasil proyek yang kelompok saya buat untuk kelompok 1, nggak tahu nama kelompoknya apa. Jadi yang pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut, dan di dalam mulut terdapat proses terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi, oleh enzim. Kalau misalnya ada sisa-sisa makanan yang nggak bisa diproses atau diserap tubuh di usus halus ini, bakal dicerna sama usus besar. Terus itu habis ke usus besar, masih ke sini, ada susahnya. Terus itu dikeluarkanlah ke
kalau makan buah naga nanti kotorannya menjadi warna merah. Jadi ya warnanya tuh udah dekat gitu, nyatu sama kotoran yang mau kita buang. Jadi buah naga itu susah dicerna karena pada buah naga itu ada zat warna beta-hiasin itu kalau tidak salah ya, itu tidak bisa dicerna oleh tubuh sehingga dikeluarkan. Nah, nanti di usus besar ini sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan. Nanti akan di pelajaran kita kali ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Silakan yang mau menyimpulkan. Boleh, siapa? Mulanya dari pembelajaran hari ini tuh kita bisa tahu makanan makanan yang kita makan itu akhirnya prosesnya gimana ketika di lambung, ketika di usus sampai akhirnya menjadi kotoran. Sudah? Sudah. Ya, bagus ya. Terima kasih ya, Keisha ya. Kasih tepuk tangan untuk Keisha. Menit dari sekarang, silakan tulis jawabannya saja ya. Ini bentuknya teka-teki silang. Kita refleksi hari ini ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, benar? Ya, kalian membuat apa itu? Membuat proyek ya, alat peraga sederhana. Ini sudah selesai ya. Silakan ketua kelompoknya, ketua kelasnya ya, kita pimpin lagi untuk berdoa ya.